Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Sulistiani dan rekan saya Aldaria Boci. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil evaluasi perencanaan menu dengan kasus ibu hamil trimester 1 usia 27 tahun. Mari simak penjelasan dari kami. Kasus yang akan kami bahas yaitu ibu hamil 8 minggu atau trimester pertama dengan usia 27 tahun dengan berat badan aktual 58 kg dan tinggi badan 160 cm. Status gizi ibu hamil ini setelah kami menghitung IMP-nya mendapatkan 22,65 termasuk dalam keadaan normal. Kemudian berat badan ideal sebelum hamilnya dengan rumus tinggi badan dikurang 100, tinggi badan dikurang 100 dikali 10% mendapatkan 54 kg. Ini merupakan berat badan ideal sebelum hamil. Selanjutnya kebutuhan energi seharinya. Pertama, kita menghitung BMR yang terlebih dahulu dengan rumus 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali umur. Setelah dihitung mendapatkan 1335 kilokalori. Selanjutnya kita menghitung total kebutuhan energi dengan rumus BMR dikali faktor aktivitas. Faktor aktivitas ini kita memakai 1,5 mendapatkan 2182 kilokalori. Selanjutnya kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat. Yang pertama protein 20%, dihitungnya dengan 20% dikali kebutuhan energinya. Jadi mendapatkan 436 kilokalori, kemudian dibagi 4 kilokalori per gram. Dalam 1 gram protein ini terdapat 4 kilokalori. Selanjutnya menjadi 109 gram ditambah 1 gram. 1 gram ini terdapat dalam AKG 2019. Jadi hasil akhir untuk protein 20% yaitu 110 gram. Kemudian lemak 20%. Dihitung dengan 20% dikali total energi. Mendapat hasil 436 kilokalori, kemudian dibagi 9 kilokalori per gram. Dalam 1 gram lemak terdapat 9 kilokalori. Lalu hasilnya 48,44 ditambah 2,3 gram. 2,3 gram ini didapatkan dalam AKG 2019. Jadi hasil untuk lemak 20% adalah 50,74 gram. Selanjutnya karbohidrat 60%. Dihitung dengan 60% dikali total energi. Mendapatkan 1309 kilokalori, lalu dibagi 4 kilokalori per gram. Dalam 1 gram karbohidrat terdapat 4 kilokalori. Mendapatkan hasil 327,25 lalu ditambah 25 gram. 25 gram ini terdapat dalam AKG 2019. Lalu hasil untuk karbohidrat 60% menjadi 352,25 gram. Berikut merupakan tabel menu dan perhitungan tergizinya. Untuk total energi kami menghitung lalu mendapatkan dengan angka toleransi 95%, dengan protein 90%, lemak 107%, dan karbohidrat 91%. Kami menghitung masih dalam batas wajarnya. Selanjutnya kebutuhan bahan. Kalian membutuhkan yang pertama beras 300 gram. Spesifikasinya beras bulan dengan harga 8.000, selanjutnya tempe 50 gram, itu 2 potong sedang dengan harga 3.000. Selanjutnya yang ketiga kacang merah dengan ukuran 100 gram dengan harganya 10.000. Yang keempat ada wortel 300 gram dengan harga 9.000. Yang kelima jeruk ukuran 150, itu sebanyak 2 buah dengan harga 15.000. Selanjutnya ikan mas dengan ukuran 45 gram atau setara sepertiga potong dengan harga 25.000. Selanjutnya tahu dengan ukuran 150 gram atau 3 potong sedang dengan spesifikasi tahu putih dengan harga 7.000. Yang kedelapan pisang 150 gram atau setara dengan 2 buah dengan spesifikasi pisang Ambon seharga 13.000. Yang 9 ada tomat dengan ukuran 200 gram
setara dengan 2 buah kecil dengan spesifikasi tomat merah dengan harga 4.000. Selanjutnya ada bakso dengan ukuran 25 gram setara dengan 5 buah kecil, spesifikasinya bakso sapi dengan harga 8.000. Selanjutnya ada kentang dengan ukuran 200 gram setara dengan 2 buah sedang, spesifikasinya kentang, harga satuannya 2.000, lalu harga totalnya 4.000. Yang 12 ada buncis dengan ukuran 100 gram dengan harga satuannya 3.000 dan harga totalnya 3.000. Selanjutnya ada daging ayam dengan ukuran 40 gram setara dengan 1 potong dengan spesifikasi paha dengan harga 18.000. Selanjutnya ada labu siam ukuran 250 gram setara dengan setengah buah dengan spesifikasi labu siam kecil dengan harga satuannya 3.000 dengan harga total 3.000. Selanjutnya melinjo dengan ukuran 100 gram dengan harga 2.000. Lalu ada susu 200 gram dengan spesifikasi susu kedelai dengan harga 10.000. Selanjutnya, kebutuhan alat yang kami gunakan. Yang pertama rice cooker dengan jumlah 1 untuk memasak nasi. Yang kedua wajan memerlukan 2 untuk memasak ikan, ayam, tempe goreng. Yang ketiga panci dengan jumlah 2 digunakan untuk merebus dan mengukus. Lalu ada pisau membutuhkan 2 untuk memotong. Selanjutnya ada sendok dengan jumlah 4 untuk mengambil makanan. Yang keenam, spatula dengan jumlah 2 untuk mengaduk, meratakan, dan menjual makanan. Lalu ada talenan 1 sebagai alas untuk memotong bahan makanan. Lalu piring saji dengan jumlah 4 sebagai tempat menghidangkan makanan yang sudah matang. Lalu mangkuk dengan jumlah 4 sebagai tempat menghidangkan makanan yang sudah matang. Lalu yang ke-10 gelas dengan jumlah 2 untuk menyimpan minuman. Nah, selanjutnya untuk alur kerja dari pembuatan tempe goreng. Kita siapkan dulu tempenya, terus potong-potong tempenya, terus juga kita siapkan bumbu yang sudah dicuci bersih, lalu dikupas dan dihaluskan. Setelah itu, aduk rata tempe dengan bumbunya. Setelah merata, masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan. Minyak gorengnya dituangkan ke wajan. Terus masak hingga sedikit kecoklatan. Dan terakhir angkat dan tiriskan minyak. Next. Nah, ini ada alur kerja dari sup kacang merah dan wortel. Kita siapkan kacang merah, wortel, dan bumbu dicuci bersih. Selanjutnya untuk kacang merah itu direbus dahulu. Lalu untuk bumbunya itu dikupas dan dihaluskan. Nah, kalau kacang merahnya sudah matang, diangkat, lalu dibuang airnya, diganti dengan baru. Selanjutnya untuk wortel itu setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam air rebusan. Dan juga untuk bumbu itu setelah dicuci bersih, dikupas dan dihaluskan, selanjutnya ditumis. Setelah ditumis, dimasukkan ke dalam air rebusan bersama dengan kacang merah dan wortel. Selanjutnya, masak hingga lunak dan lalu angkat dan dinginkan. Next. Nah, selanjutnya ada alur kerja dari ikan mas goreng. Kita potong-potong ikan masnya. Lalu kemudian dicuci bersih. Selanjutnya di sini juga kita siapkan bumbu. Bumbunya itu cuci bersih dahulu. Setelah dicuci, kita kupas dan dihaluskan. Kemudian diaduk rata. Diamkan sampai bumbunya itu menyerap. Sambil menunggu bumbunya menyerap, kita tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Setelah minyak panas, masukkan ikan mas yang telah dibumbuin, kemudian masak hingga matang dan angkat lalu tiriskan minyaknya. Next. Selanjutnya alur kerja dari pepes tahu. Yang pertama itu kita siapkan tahu,
lalu dihaluskan. Kemudian juga untuk bumbunya itu kita cuci bersih dahulu, lalu dihaluskan. Setelah sudah, tahu dan bumbunya itu kita aduk rata. Setelah diaduk rata, setelah merata, kita bungkus tahunya dengan daun pisang. Setelah itu kita juga siapkan air rebus. Setelah si airnya itu mendidih, kita masukkan tahu yang telah dibungkus daun pisang ini ke dalam dandang rebusan air. Kemudian kita kukus hingga matang dan akhirnya angkat dan dinginkan tahunya. Next. Nah, ini alur kerja dari jus tomat. Yang pertama kan kita siapkan dulu tomatnya. Kemudian cuci bersih tomatnya, lalu dipotong dan masukkan ke dalam blender. Terus tambahkan 2 sendok makan gula. Setelah itu kita blender sampai halus. Setelah sudah, sisa ituan dari tomatnya tuh kita saring, kemudian kita sajikan. Nah, selanjutnya itu ada alur kerja dari sup bakso. Yang pertama itu kita siapkan dulu nih bahan-bahannya, itu bahannya itu ada kentang, wortel, buncis, bakso. Nah, untuk kentang, wortel, dan buncis itu kita cuci bersih dahulu, kemudian kita potong, dipotong. Nah, untuk baksonya itu langsung dipotong. Kemudian kita juga siapkan bumbunya, bumbunya itu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita kupas dan dihaluskan. Setelah dihaluskan, si bumbunya itu kita tumis dahulu. Setelah itu, eh, kita siapkan juga air untuk kita rebus. Airnya itu direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, bakso dan juga bumbunya diaduk rata, terus masak hingga lunak, kemudian angkat dan dinginkan. Selanjutnya ada alur kerja goreng. Nah, yang pertama itu kita siapkan ayam goreng, terus kita potong-potong ayamnya. Kemudian kita cuci bersih. Setelah itu kita juga siapkan bumbu. Bumbunya itu kita cuci bersih dahulu, lalu dikupas dan dihaluskan. Setelah bumbunya halus, kita ada dengan si ayam yang sudah kita potong. Terus kita diamkan sampai ayamnya itu menyerap dengan bumbu. Nah, sambil menunggu ayam terserap, kita siapkan minyak goreng ke wajan. Kita tunggu sampai minyaknya itu agak sedikit panas. Setelah panas, masukkan ayam yang telah dibumbuin ke dalam wajan. Masak hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya ada alur kerja dari sayur lodeh. Nah, untuk sayur lodeh sendiri itu bahan-bahan yang kita butuhkan adalah labu siam, wortel, melinjo, tahu, dan bumbu-bumbuan. Nah, kita siapkan dulu labu siam, wortel, dan melinjo, serta tahu. Untuk labu siam dan wortel itu kita pertama dicuci bersih dulu. Setelah itu dipotong. Selanjutnya untuk melinjo itu langsung dicuci bersih dulu aja, tidak usah dipotong. Lalu potong. Nah, selanjutnya kita juga siapkan bumbu. Bumbunya itu kita cuci bersih dahulu, setelah itu dikupas dan dihaluskan. Setelah bumbunya halus, kita tumis. Nah, setelah bumbunya kita tumis, kita masukkan ke dalam air rebusan. Airnya ini kita rebus dahulu kan sampai mendidih. Setelah mendidih itu masukkan labu siam, wortel, minjo, tahu, dan juga bumbunya. Kita aduk dahulu, kemudian setelah tercampur kita tambahkan santan. Kemudian aduk lagi dan masak hingga lunak. Itu kita angkat dan dinginkan.
Nah, ini dia, hasil praktik yang telah menu yang telah kita lakukan. Di sini kita membuat, menu makan siang dan juga selingannya. Di sini, kita membuat ikan mas goreng, terus ada pepes tahu dengan selingan sup bakso dan juga, jus tomat. Nah, di sini menu makan siang dan selingan ini mengandung energi dan kilokalori 3,75 gram, lemak 22,7 gram, dan karbohidrat 132,57 gram. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai perencanaan menu, ibu hamil trimester 1 dengan usia 27 tahun. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.